Oke, mungkin sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bang Suka Mahendra di sini sebagai tentor mata kuliah hidrolika ya. Ya di sini kita langsung aja membahas materi UAS. Nah, di sini soal UASnya kemarin tuh open book ya. Gitu. Jadi PPT yang udah disediain sama alat sol itu bisa di print gitu ya, siapin. Ya, mungkin pertama ini soal biasa kayak materi awal pada setelah UTS. Jadi kita disuruh mendimensi penampang saluran yang efektif. Di sini diketahui dengan beda tinggi. Ya. Beda tinggi ini bukan berarti tinggi di satu tempat ya. Beda itu kan ya delta H gitu. Terus ini pada jarak 800 meter, beda tingginya 1 meter, terus disuruh rencanakan dimensi saluran untuk menampung debit 5 meter cubic per second dan jika koefisien kasaran beton atau maningnya 0,015. Lalu di sini kita langsung bahas saja. Nah, di sini ada kita diketahui delta H-nya, L-nya, Q sama N-nya. Di sini suruh hitung trapezium efektif, di mana dengan rumusnya itu rumus efektifnya seperti biasa ya, Q sama dengan karena pakai Manning. Jadi Q sama dengan A per N dikali R pangkat 2/3 dikali S0 pangkat setengah. Di mana R itu adalah jari-jari hidrolik, rumusnya adalah A per P. Nah, karena ini trapezium efektif kita bisa langsung nembak ya pakai rumus. Kalau jari trapezium efektif itu R-nya itu H per 2 ya. Gitu. Nah, kita langsung tulis saja. Kita di sini butuh S0. Kita cari S0 dengan delta H per L. Jadi S0 itu adalah kemiringan ya. Jadi kalau kalian punya beda tinggi segini dan dengan jarak sekian, nah itu caranya ya tinggal bagi aja. Jadi 1 dibagi 800 gitu ya. Nanti ketemu S0-nya kita masukin langsung. Ya ini kuadrat pangkat H kuadrat akar 3 ini adalah A-nya. Yang kita masukkan, kita selesaikan dan ketemu sampai sini. Lalu kita cari H-nya. Jadi ketemu 1,28 ini kita bulatkan ke atas ya. Lalu di sini kita pakai karena pasti ada B-nya juga ya. B-nya bisa cari juga. Ini di PPT ya rumusnya, nanti bisa dicek. 2/3 H pangkat H dikali akar 3. Ini 2/3 dimasukkan tadi hanya terus ketemu 1,5. Ya udah, ini cara gambarnya itu kalian kalau bisa pakai koin ya atau pakai jangka ya boleh. Jadi kita pakai R-nya dulu di sini. Kita nitik R. Nah, ya udah. Jadi sepanjang 1,5 untuk lebarnya dan 1,3 meter untuk tingginya. Nah, di mana ini nanti itu menyentuh sini. Gitu. Oke, lalu untuk soal nomor 2 ini penampang melintang sungai kasaran 1 ke kasaran dasarnya ini 1 dibagi 1250 dengan maningnya 0,025. Nah, ini disuruh hitung debitnya mengalir. Nah, kalau disuruh hitung di sini seperti biasa kita kan pasti butuh luas. Nah, luasnya itu kita lihat dulu di sini itu ada apa aja. Jadi jangan pakai bentuk sembarang. Misal di sini yang di sini meskipun di sini 250 ya. Terus di sini 251, beda ketinggian. Tapi muka airnya tetap sama ya, 248. Jadi titik sini sama titik sini itu 248. Nah, terus di sini ada 243 sepanjang ini. Jadi di sini itu 243 ya. Nah, terus di bawah ini 240. Nah, ya udah. Ini karena ini rata, terus rata kita bisa jadi trapesium sama segitiga. Oke, lalu kita cari S0-nya ya. S0-nya 1 dibagi 1,50. Kita di sini mendefinisikan dulu ya. Jadi ada berapa bangun. Lalu kita cari A1 itu yang sini ya, yang miring. Gitu. Nah, ini tuh pakai rumus ya Pitagoras ya. Karena di sini kan dari soal segininya 8, terus tingginya ini dari 240 sampai 248 ya yang ini ya. Jadinya akar dari 8 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 11,31 meter. Terus karena udah ketemu ya kita cari aja di sini A1-nya yang sama ini A2-nya. A1 luas segitiga setengah dikali 3. Kenapa kok 3? Karena ya 240 sampai ke 243 ya di sini. Terus dikali 35 ditambah 3 ya karena 35 itu dari sini ya, dari sini sampai sini. Nah, terus ditambah 3 lagi itu dari sini. Gitu. Ketemunya ini.
Lalu yang bawahnya juga sama ya, luas bidang karena yang bawahnya ini 38 ya, tadi, ini tadi. Nah, terus ini ditambah dengan 49, kayak rumus trapesium biasa ya. Jadi kalau kalau kalian udah paham tentang konsepnya ya, kalian itu nggak harus ngapalin rumus sebenarnya. Ya kalau luas ya kayak biasanya aja. Terus ini tinggi trapesium kan 5. Ketemu terus di total, habis itu kita nyari S miringnya ya, sisi miringnya tadi. Nah, sisi miring di sini sisi miring kedua itu ada 6 kuadrat ditambah 5 ya, di sini. Jadi sekian ini tingginya 5 dan atasnya itu 6 meter. Jadi ketemu sisi miringnya 7,8 meter. Gitu. Nah, terus ini sisi miring B bawah itu yang ini ya. Karena yang ini udah kita cari di awal tadi. Nah, ini 35 itu sampai sini tadi ya, kayak Pythagoras biasa dengan tingginya 3 ketemu. Nah, terus ini P sama dengan sigma sisi miring. Nah, ini sama dengan 11,3 ditambah 7,8 ditambah 35,13. Jadi keliling ininya. Ketemunya ini. Terus R-nya karena R itu sama dengan upper P, maka kita tinggal nyari aja. Jadi kalau nyari R itu harus total ya. Jadi kalau mau nyari R sekian, ya harus pakai A total sama P total. Gitu. Nah, kita bisa langsung masuk ke rumusnya ini. Gitu ya. Nah, ini Q sama dengan A per N ya. Dimana A-nya itu, ini sorry banget ya, ini lupa tak masukin. Jadi ini dimasukin dulu. A-nya total ini dimasukin ke sini. Gitu ya. Nah, terus ini P-nya juga lupa tak ganti ini. Gitu. 0,008. Jadi hasilnya ini. Gitu. Habis itu kita disuruh menghitung kemiringan dasar saluran kritis. Jadi kalau kritis ya sama aja rumusnya, cuman kita di komponennya itu pakai akritis. Dimana Q ini Q kecil adalah Q besar dibagi B, B adalah lebar bagian bawah, didapatkan sekian. Lalu HCR ini rumus ya, itu adalah akar 3 dari Q kuadrat per G, kita masukin aja. Q-nya ini masuk ketemu ini. Lalu di sini ada CR ya. Nah, CR itu adalah akritis ya. Ya, akritis. Di mana itu ada segitiga. Karena yang berubah ini adalah CR-nya ya. Jadi 57 tambah 38 plus 49 dibagi 2 dikali 3,85 itu udah tinggal CR-nya. Jadi ini itu yang berpengaruh di trapesiumnya. Gitu. Karena apa? Karena segitigamu tadi itu kan 3 ya. Jadi nggak mungkin jadi besar. Gitu. Ya udah ini ketemu gitu. Nah, terus kita nyari sisi miring 1 2 ini itu karena 3 tadi ya, kita anggap aja ini dari HCR yang baru gitu. Ya, ini dari HCR yang baru. Didapatkan hasilnya sekian, 3,85. Gitu ya. Nah, lalu di sini karena udah ketemu sisi miringnya, kita dapat PCR-nya sama RCR-nya gitu. Nih. Nah, lalu habis itu kita masukkan ke rumus S-nya. Gitu, SCR. Itu ya sama aja kayak rumus biasanya, bedanya ini pakai ACR sama RCR. Nah, didapatkan 0,0014. Nah, cara ngeceknya sebenarnya nggak ada cara ngeceknya, cuman kita bisa sebagai cara banding. Ini kan 0014. Ya, 0014 terus S awalmu tadi ini 0, sorry. Nih, ya S0 ini. Jadi itu lebih besar ya kritis karena pasti lebih kencang gitu. Kalau kritis itu kecepatannya lebih kencang. Jadi kalau S0-nya kritis itu biasanya itu lebih besar daripada S0 standar. Ya udah, ini sekarang nomor 3 ya. Nomor 3. Ini ada penampang lebar sekian kayak gini, kemiringan memanjang. Ini ada S1, ada S2 itu buat yang ini, kerjaan yang ini. Terus ini membuat debit
Ya, debit ini sama ya, sini sama sini sama ini. Dengan koefisien dinding saluran, dindingnya sini 0,01, sedangkan dasar salurannya adalah 0,04. Nah, ini disuruh ngitung kekasaran ekuivalen ya. Ini ada dua ya, Horton Einstein sama yang satunya. Itu kalian harus tulis juga rumusnya. Terus disuruh ngitung HCR sama beberapa tinggi H normal. Ya udah, ini kita mau langsung masuk aja. Di sini satu kita gambar tadi karena tinggi 1 meter, lebar bawah 15 dengan kemiringan dindingnya 1:1 ya. Jadi kita bisa nyari sisi miringnya ini kalau ditarik sini kan berarti yang atas ini kan satu juga, 1,4. Nah, kekasaran ekuivalen Horton itu ya NE. Jadi kalau pakai Horton itu kita pakai P-nya gitu ya. Jadi P yang di sini dikalikan sama N-nya pangkat 3/2 harus ditambah yang di sini dikali 0,01. Karena 0,01 tadi kan N dinding gitu ya. Ya udah kita masukin aja, terus yang bawahnya ini adalah ekuivalen dari P-nya. Gitu. Nah, terus ini didapatkan NE-nya ini gitu ya. Ini udah menjawab soal nomor 1. Nah, karena udah dapat NE, ya udah kita tinggal ngitung HCR-nya kan. HCR rumusnya akar 3 dari Q kuadrat per G, dapatkan ini. Lalu HCR kedua itu maksudnya sebelah sini ya. Ini zona yang baru di sini. Itu adalah akar 3 dari Q kuadrat per G juga. Nah, ini HN 1 ini ya. Kita disuruh nyari HN ini ada di rumus juga. Ya, nanti ada di PPT bisa cari. Adalah Q kali N per S pangkat setengah di angka 3/5 ya ini. Nah, HN1 itu ya pakai S1. Ini bedanya cuma di S-nya saja. Nah, ini gambar grafik. Nah, kita lihat di zona 1. Zona 1 ini kan tadi HCR-nya 1,04. Kita gambar dulu 1,04 HCR. HCR ini nanti akan menjadi CDL ya. Terus yang bawah ini HCR-nya yang kedua adalah sama 1,04 sini. Gitu. Karena ini miring, jadi gambarnya ikut miring ya, gitu. Dimiringin ke bawah. Terus yang di sini NDL-nya yang pertama ini ada 4,51 ya, kita anggap aja di atas kan ya di sini. Nah, terus ini HN2-nya itu 0,75. Jadi 0,75 tadi kan di bawah dari HCl ya kan. Berarti kita anggapnya itu ya di bawah. Yang penting proporsinya aja. Jadi atas bawahnya. Ya udah, ini tinggal narik garis gini aja. Jadi profil muka air itu ada di NDL ya gitu. Jadi kalian tinggal mengikuti garis NDL-nya. Nah, ini karena HN ya lebih besar dari HCR, maka jenisnya adalah mild channel. Ya, ini yang ada di sini, yang ada di sini, gitu. Nah, ini nanti itu disesuaikan dengan eh, soal kalian lagi ya. Jadi terkadang itu ada dua gitu kombinasinya. Gitu. Nah, biasanya kalau bentuknya itu terzona kayak gini itu masuk di subkritis. Gitu. Jadi bisa aja dalam satu zona ini itu nanti ada dua ya. Misalnya di sini mild, yang di sini steep gitu. Nah, di sini steep. Ya, bisa aja. Nah, ini nanti ditambahin ya. Ini kan buat yang zona pertama aja. HN lebih besar daripada CR gitu. Gitu. Mungkin itu aja buat pembahasan. Jadi saranku kalian harus kalau ada latihan soal bisa dicoba aja. Dicoba aja latihan soalnya, terus habis itu nanti rumus-rumus ini kan kalau dirangkum kan suruh cuma bikin dimensi efektif ya, disuruh dimensi, terus dimensi saluran efektif sama HCR. Ya udah, itu 3 poin itu aja yang harus kalian kuasai buat bisa ngerjain washidrolika ini ya. Nah, mungkin itu saja ya dari aku. Mohon maaf banget dulu nggak bisa FSC karena ada suatu kendala tertentu ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.